Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ila akhir ayat. Dan dialah Allah yang menjadikan atau menciptakan kematian, kehidupan. Semua itu adalah untuk menguji, menilai siapa di antara kita tentunya yang paling baik amalnya. Al-Mulk ayat 2, Sadaqallahul Adzim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinkan pada diri kita bahwa dengan bersyukur kita bahagia. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua yang diingatkannya kepada kita tentunya umatnya, kalau mau bahagia dunia akhirat, syukur, sabar. Jadi tidak ada sebenarnya yang kecil kita rasakan nikmat Allah itu, kalau kita syukuri itu akan menjadi besar. Dan yang besar juga tidak mubadzir, sudah pas sesuai dengan kebutuhan kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk bisa bersyukur dengan baik, tentunya kita harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai aktualisasi salawat kita kepadanya. Bagaimana kita memahami kehidupan Rasul sehingga kita menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah Ramadan ke-14. Tentunya harus terus kita lakukan perbanyak ritualisasi kita kepada Allah sebagai bekal kita dalam mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semua ritualisasi yang disyariatkan Allah dan Rasul itu harus mampu kita aktualisasikan, sehingga nilai dan kualitas ritualisasi itu saling mempengaruhi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang banyak beribadah tapi tidak mampu kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selepas tadi sholat kita ritualisasi sholat subuh 2 rakaat, begitu assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu baru memulai sholat aktual dalam kehidupan kita sampai nanti zuhur. Nah, begitu dalam kehidupan, sehingga apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, sholat itu bisa mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kalau kita aktualisasikan sholat subuh kita sampai zuhur. Nanti zuhur juga kita aktualisasikan sampai asar, asar begitu juga, dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya tadi ayat yang kita bacakan dalam surah Mulk ayat 2, ada kata di situ waliyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang dinilai Allah itu kan ihsannya amal kita. Pernah ditanya oleh Jibril kepada Nabi kita, ma huwal ihsan, kepada Nabi kita. Jadi ada beberapa yang ditanya malaikat Jibril, dia datang lagi Rasul berkumpul dengan para sahabat. Ada seorang datang menyerupai manusia dan duduk persis di samping Rasulullah. Jadi kalau dalam hadis, penjelasan hadis itu, lutut Rasul dengan lutut Jibril itu bersentuhan sampai saking rapatnya begitu. Nah, kemudian langsung dia bertanya dan jawaban Rasul langsung dibenarkan. Di antaranya yang ditanyakan mahwal Islam, mahwal iman, dan mahwal ihsan. Nah, ihsan itu kata Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka pastikan Allah melihatmu. Allah melihatmu. Ihsan itu seperti itu yang dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril mengatakan, "Shadaqta ya Rasulullah." Engkau benar.
Jadi intinya ihsan itu kan kesatuan hati kita, pikiran kita dengan Allah, sehingga kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau kalau kita baca di situ ternyata Allah tidak menilai aktsaru amala, bukan banyaknya amal kalian. Ya, kalau banyak pun jika tidak punya ihsan bagaimana gitu. Kemudian juga tidak dikatakan Allah akbaru amala, bukan besarnya amal ibadah kalian. Ya, jadi sekali lagi ahsanu amala. Nanti kita lihat beberapa pendapat para ulama, terutama ada satu bab dalam kitab disebutkan syurutul amalul ahsan. Ada syarat-syarat amal itu ahsan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya adalah maraji'ul Qur'an wa ittiba'ur Rasul. Jadi amal yang ihsan di sisi Allah itu kalau rujukannya Al-Qur'an, ikutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman nanti perdebatan di seputar mengikut Rasul, ittiba' kepada Rasul, apakah termasuk ketika kita ittiba' kepada para sahabat yang dijamin beliau masuk surga, itu juga masih kategori ittiba' kepada Rasulullah. Karena untuk bisa ittiba' kepada Rasul, apalagi kita yang sudah 1400 tahun ditinggalkan Rasulullah, pastilah membutuhkan para ulama yang bisa menerjemahkan bagaimana sebenarnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita tanya nanti Nahdlatul Ulama, seperti pemahaman mereka lah sunnah itu. Nanti ditanya kita, saudara kita dari Muhammadiyah, mereka mengatakan apa yang menjadi pemahaman kami, keputus kami ditarjih, itulah sunnah. Nanti begitu juga dengan orang-orang di Salafi, kamilah yang sunnah itu. Kemudian ditanya nanti jamaah tabligh, mereka mengatakan seperti inilah sunnah Rasul. Saya melihat ini semua adalah pemahaman tentang sunnah itu pun kita belum satu di situ. Ya. Jadi nanti lain lagi dari Hizbut Tahrir, mereka bilang sunnah itu khilafah. Ya, konsep khilafah pun masih bermacam-macam nanti dan sebagainya. Nah, disinilah kita butuhkan bagaimana nanti kita membahas tentang sejarah atau silsilah dari ilmu itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu sekali kita merujuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasul ini perlu sekali banyak ilmu-ilmu yang menopang ke sana, seperti ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran itu banyak lagi cabangnya nanti Pak ya. Al-Quran ini tidak hanya ritualisasinya saja, nanti ada tafsirnya dan sebagainya ya. Nah, ini tafsir pun kalau kita perhatikan ulama-ulama tafsir kita banyak sekali nih Pak. Satu ayat itu bisa berbagai penafsiran. Cuman kita harus mengambil ulama yang memang mumpuni menafsirkan Al-Quran. Jangan asal-asal tafsirkan ini. Jangan asal tafsirkan ya. Kita baca dulu sejarah ulamanya. Maka kalau dalam istilah ulumul hadis, nanti perawi-perawi hadis itu kan banyak syarat-syaratnya itu. Siapa perawi yang memang diakui ya, kuatnya hafalannya, tidak sembrono ngomong, pemikirannya lurus, ilmu bahasa mantik dan sebagainya dia kuasai. Jadi silsilah itu membuat nanti ada hadis sahih, hadis hasan, hadis maudhu, lemah, ada hadis palsu dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, masih banyak lagi yang harus kita pelajari di sini. Jangan sampai kita memahami Al-Quran maupun hadis itu dengan ijtihad kita sendiri. Ini yang lebih berbahaya. Kalau ijtihad kita sendiri untuk diri kita tidak masalah. Ini terkadang ijtihad dia ditebarkannya kepada orang lain tanpa mengikuti
ulama-ulama yang memang diakui gitu ya, diakui mumpuni ilmunya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya nanti di masyarakat inilah yang kita lihat perbedaan-perbedaan itu terjadi ya. Atau mohon maaf, janganlah mudah hati sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah seperti itu. Ini yang berbahaya ya. Karena pemahaman orang dia tidak apa namanya, tidak maklumi. Padahal pengertian bid'ah itu pun terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa bid'ah itu apa yang tidak dilakukan Rasul. Tapi ada yang mengatakan bid'ah itu amalan yang tidak ada dalilnya. Dalil itu tidak mesti Rasulullah. Sahabat juga melakukan, juga bahagian dari dalil. Ada dasarnya. Ulama juga melakukan amal itu juga bagian dari dalil. Nah, makanya nanti kalau yang merujuk hanya kepada Rasul, banyak sekali hari ini yang tidak dilakukan Rasulullah. Contohnya satu aja Pak. Sebenarnya Quran yang kita baca sekarang apa seperti itu Quran di zaman Rasul? Di zaman Rasul Quran itu tidak punya mushaf seperti ini Pak. Bahkan saya pernah bertanya kemarin waktu di kuliah mengambil S2 waktu itu, saya tanya, sebenarnya susunan Al-Quran ini di zaman Rasul apa memang sudah seperti ini? Kalau disusun Al-Quran itu sesuai dengan asbabun nuzul, acak kali Pak. Acak sekali. Surat Muzammil itu 3 kali diturunkan itu. Bagi 3 itu. Jadi kita tahu Quran itu diturunkan pertama surat apa Pak? Lah, tapi Quran kan bukan itu duluan. Al-Fatihah. Terus yang menyusunnya ini siapa ini? Urutannya ini, urutan surat ini gitu. Urutan ayatnya dulu kan. Nah, itu pertanyaan lagi. Kemudian dalam sejarah penulisan Al-Quran, mohon maaf Pak, di zaman Rasul, tulisan Quran ini tidak pakai titik, tidak pakai baris. Dulu ba, ta, sa, tidak ada titiknya. Kemudian fathah, kasrah, dummah, tanwin, sukun, tasdid, tidak ada dulu. Maka sampai sekarang kitab-kitab lama itu nggak pakai baris Pak. Benar kan Pak? Nah terus membarisinya itu gimana itu? Maka ada ilmu nahu, sorof, semuanya itu mendukung itu. Kenapa ta, kenapa ti, kenapa tu, ujungnya itu. Kalau kita baca sejarah penulisan Al-Quran, baru ada tanda baca dan tanda titik itu sekitar lebih kurang 75 Hijriah. Jadi 65 tahun Rasul meninggal baru ada tanda-tanda itu. Terus kalau sudah begitu, kenapa Quran ini masih dipakai? Kalau engkau katakan apa yang tidak dilakukan Rasul dulu bid'ah, terus baca Quran yang pakai mushaf ini bid'ah enggak? Kan nggak pernah dilakukan Rasul. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka ketika kita mau memperbaiki amal ibadah kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, masih perlu kita baca kitab-kitab menurut ulama-ulama yang dipercaya gitu. Jangan asal-asal berijtihad aja kita, nggak bisa. Kemudian juga dalam Islam ada amal itu, bahasa itu diartikan secara bahasa, ada diartikan secara ma'nawiyah. Jadi nggak bisa Pak hanya bahasa menurut bahasa seperti ini gitu. Ma'nawiyahnya nggak seperti itu. Itu banyak sekali yang kita lihat nanti. Makanya Yusuf Qaradawi buat kitab itu maqasid syari'iyah. Ada maksud disyariatkannya. Itu kan ma'nawiyahnya. Pamannya berpakaian gitu. Berpakaian ini Pak. Ya. Sampai ada yang mempermasalahkan sampai sekarang. Kalau nggak pakai jubah bukan pakaian Islam. Kan gitu Pak. Bahkan ada sampai sekarang yang sholat pakai celana, ada yang mengharamkan Pak, membid'ahkan. Kan gitu.
Jadi maknawiyahnya, kalau Yusuf Qaradawi mengatakan berpakaian itu tujuannya apa? Nutup aurat. Dengan apa kau menutup aurat? Terserah, yang penting auratmu tertutup. Mau dengan kain, mau dengan plastik, mau dengan besi, mau dengan apa gitu. Kira-kira Pak, terbayang nggak kita 2070, 2090 baju tidak lagi pakai ini, pakai kain, Pak. Perkembangan ilmu teknologi ini, mungkin dia dengan laser tahapan nanti pakaian itu, Pak, tinggal pencet tombol atau nggak mencet lagi, Pak, tinggal diusap gitu aja, gitu, tutup badan kita. Tak ada yang bisa melihat aurat kita. Bisa saja diciptakan orang, Pak. Jadi maqasid syariahnya seperti itu. Yang kedua, syurutul amalul ahsan itu adalah ikhlasun niyah. Niatnya ikhlas semata-mata karena Allah. Itu yang paling baik amal itu. Hati-hati nih, Pak. Kadang-kadang syaitan bukan menghambat kita sholat. Kadang disuruhnya kita rajin sholat, tapi dirusaknya hati kita. Bapak kan udah beberapa kali haji, Bapak kan pengurus masjid, udah pergi ke masjid. Oh, dia datang ke masjid bukan karena Allah lagi, karena dia nazir masjid. Begitu diganti orang jadi nazir masjid, nggak pernah datang lagi. Nah, kan dirusak hatinya dirusak. Ikhlasun niyat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ikhlas semata-mata karena Allah, dan ilmu untuk menjadi ikhlas ini tidak mudah. Itu butuh riyadhah, latihan. Sampai mendarah daging, sampai kita nikmati ibadah itu. Kan tidak ada amal ibadah yang begitu kita laksanakan langsung ikhlas karena Allah. Tidak ada tuh. Dulu awal-awal kita sholat, apa betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah? Enggak. Ada karena disuruh orang tua, ada karena malu sama kawan-kawan, ada karena dievaluasi guru, macam-macam dulu awalnya kita sholat. Tapi lama-kelamaan kita enggak ada lagi gara-gara itu semua, enggak ada karena itu semua. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ta'ala. Nah, makanya ini pun begitu. Kalau lillahi ta'ala, tidak ada tradisi-tradisi yang tak baik hari ini. Malam pertama rame masjid tarawih, malam kedua agak rame, malam ketiga sudah enggak rame, malam keempat sudah mulai maju beberapa saf gitu. Ya ketahuan orang-orang yang ikhlas beribadah itu ketahuan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, syurutul amalul hasan itu adalah bil ilmi. Harus dengan ilmu. Beribadah ini harus karena ilmu. Al-Isra 36, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau lakukan amal tanpa ilmu. Salat ada ilmunya. Berpuasa ada ilmunya. Sampai masalah sahur ada ilmunya. Bagaimana sahur yang membawa berkah? Karena kata Rasul, bersahurlah, sungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Ya kalau nggak pakai ilmu, dia pikir cuma sekedar selera nggak selera makan aja nih. Nggak selera nggak sahur, selera sahur. Nah ini nggak bisa, nggak bisa. Harus dengan ilmu. Banyak lagi tata cara sholat kita harus dengan ilmu. Ketika kita sudah tahu ilmunya, kita bisa memilih yang mana gitu. Sehingga apa yang dalam Al-Quran, lana a'maluna lakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagimu amalmu. Itu artinya apa? Ada peluang berbeda dalam pengamalan, Pak. Nah contohnya, dulu barangkali sudah pernah saya contohkan ini. Dalam hadis disebutkan, ketika kamu i'tidal, bangkit dari ruku,
Sami'allahu liman hamidah. Itu hamidah, setelah hamidah, kata Rasul, kembalikan tanganmu pada posisi semula salat. Pada posisi semula salat. Makanya di kalangan Persis dan sebagian Salafi dan orang-orang yang memahami sunnah, mereka buat begini, Sami'allahu liman hamidah. Kenapa? Karena posisi semula salat itu adalah begitu takbiratul ihram sudah dikatakan salat. Karena disebut ihram mengharamkan. Begitu takbir ihram, bertakbir mengharamkan. Apa yang diharamkan? Makan minum tak boleh lagi, bicara-bicara tak boleh lagi, lihat kiri kanan tak boleh lagi, tertawa terbahak-bahak tak boleh lagi, jalan sana jalan sini tak boleh lagi. Namanya ihram, haram. Allahu Akbar. Menurut mereka inilah posisi semula salat. Yang dikatakan orang salat inilah mulainya. Mulai orang salat itu beginilah. Makanya sebelum takbiratul ihram, masih boleh nggak minum kita, Pak? Boleh. Masih boleh bicara? Boleh. Tadi imam bilang, lurus, skansap, rapatkan. Kan masih boleh bicara. Tapi begitu Allahu Akbar, adapun orang ribut, mana boleh kita bilang, diam. Tidak bisa lagi. Karena inilah posisi semula salat. Makanya mereka mengamalkan Sami Allahu liman hamidah. Nasiruddin Albani, Abdullah bin Baz, dua ulama yang sangat diyakini oleh kalangan Salafi. Dua ulama ini saja berbeda dalam menafsirkan hadis ini. Sami Allahu liman hamidah. Nah, kita kan enggak Sami Allahu liman hamidah. Kenapa ke bawah? Karena menurut kita bukan dari pengertian sholat itu diambil. Sholat itu rukunnya 13. Rukun pertama itu berdiri tegak lurus bagi yang mampu menghadap kiblat. Inilah dia rukunnya ini. Rukunnya satu. Jadi bukan niat yang pertama, berdiri tegak lurus bagi yang mampu menghadap kiblat. Ini rukun pertama. Rukun pertama ini menjadi, mohon maaf, niat ada dua. Ada niat makani, ada niat zamani. Niat zaman, waktu berniat. Tidak dibatasi. Mulai dari rumah tadi sudah berniat kita sholat. Betul nggak, Pak? Tapi itu bukan rukun. Yang disebut rukun sholat niat itu adalah niat makani. Ada tempat berniat. Sama dengan umroh, haji. Ada niat, mikotnya ada. Di mana kau berniat, itulah rukunnya. Niat sholat, makaninya setelah berdiri tegak lurus bagi yang mampu, mulai kau niat. Nah, itulah niat makani namanya. Itu yang menjadi rukun. Makanya para ulama menyusun pertama bukan niat. Pertama adalah berdiri tegak lurus bagi yang mampu menghadap kiblat. Ya begini. Makanya yang mengamalkan seperti ini yang kita amalkan tadi, Sami Allahu liman hamidah. Inilah posisi semula salat. Berdiri tegak lurus bagi yang mampu. Sekarang mau kita salahkan yang mana, Pak? Dua-dua itu. Yang mana mau kita salahkan? Kan nggak bisa. Barulah masuk ijtihad pribadi. Aku mau milih yang seperti ini. Kenapa? Karena lebih banyak yang membuat seperti itu di sini. Kita hargai. Daripada rusak sholat dia, Sami Allahu liman hamidah, bilang rusak sholat sebelah. Ya karena para ulama kita sangat bijaksana. Imam Syafi'i yang biasa kunut ketika berada di kalangan paham-paham Hanafi, Hambali, dia nggak kunut, menghargai. Nah itu ilmu. Ilmu itu penting. Barulah kata Allah dalam Al-Quran, lana a'maluna lakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagimu amalmu. Ya sudah, selesai. Jangan saling membid'ahkan, saling menyesatkan macam dia panitia neraka itu. Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit sesat, sikit sesat. Memang benar. Kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang baru yang tidak pernah dilakukan Rasul itu adalah
bid'ah atau yang baru, dan setiap yang baru, yang bid'ah ini sesat. Yang sesat itu masuk neraka kata dia. Allah mudah kali kadang menyesatkan. Pahami dulu kenapa orang melakukan seperti itu. Sejarah kenapa pakai sarung, Mbak, pakai sarung atau pakai gamis seperti ini, hadisnya sahih. Itu diawali karena orang-orang di luar Islam itu berpakaian, mereka beribadah itu pakai celana. Maka kata Rasul, bedakan kita dengan mereka. Maka pakailah sarung dan celanamu, membedakan itu. Ada dalilnya. Jangan kita bilang nggak ada dalilnya. Ini sikit-sikit sesat, lain dari dia sesat semua. Ya, macam dia aja yang lurus semua. Orang juga punya dalil, Pak. Orang punya ijtihad. Kemudian syurutul amalul ahsan yang keempat adalah mujahadah. Amal itu baru baik di sisi Allah kalau ada mujahadah, keseriusan. Jadi memang dalam surah Al-Imran itu am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Tidak semudah itu. Tidak mudah masuk surga itu. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sebelum jelas di sisi Allah siapa di antara kalian yang punya mujahadah, keseriusan. Serius, beribadah saja harus serius, Pak. Memang apapun yang kita lakukan kalau nggak serius, hasilnya nggak maksimal. Maka serius. Kalau dibuat di sini, Pak, terawihnya ada selawatan-selawatannya, serius juga selawatan itu. Jangan nggak serius. Ya. Dan saya melihat begini. Saya pernah ngisi tausiah nikah. Habis tausiah nikah, itu ada grup marhaban di situ. Rupanya mereka sudah selesai, cuman mendengarkan tausiah. Habis itu ada lagi yang ditunggu mereka rupanya, Pak. Gitu dihidupkan keyboardnya. Ada lagu Mandailing Rereau mau nerere itu. Langsung hampir semua grup marhaban itu goyang badannya. Sampai satu nggak tahan, dia diambilnya mic-nya, dia pun main gitu. Ya barangkali kita pun jujur ya, barangkali, Pak. Ada memang musik-musik yang kita suka. Begitu dihidupkan kan kontak juga kadang-kadang, minimal ya gini-gini gitu. Ya salah menghibur diri. Ya karena kalau kita lihat para mujahid-mujahid itu juga ada syair-syair mereka yang seperti nasyid gitu, membuat semangat mereka. Kalau bahasa kita yel-yel barangkali gitu, Pak. Memang semangat. Jadi nyambung gitu, Pak. Saya melihat kita kadang-kadang dalam hal apakah itu baca Quran, apakah itu sholawatan, belum ada konektivitas yang baik gitu. Apa namanya ini, Pak? Nyambungnya itu gitu. Padahal dalam surah Al-Anfal itu kan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum iman. Ada namanya ketika disebut nama Allah ada getaran. Getaran itu baca Quran. Kalau Rasulullah bilang kan bacalah Quran dengan menangis. Kalau engkau tak bisa menangis, buatlah dirimu seolah-olah menangis. Sama dengan mendengarkan baca Quran. Kenapa ada orang menangis mendengarkan bacaan Al-Quran? Ada kontak. Nah kita pun selawat gitu juga. Padahal kata Rasulullah, termasuk itu ya yang tidak suka Rasulullah, kalau disebut namaku dia tidak berselawat kepadaku. Kan ada itu hadisnya. Nah kontak gak kita, Pak? Ketika Allahumma salli ala Muhammad, kalau ada kontak dengan Rasulullah, gak bisa diam mulutnya ini, Pak. Langsung gitu, tek gitu. Sama dengan musik tadi. Padahal gak ada niat kita mau nyanyi gitu, tapi begitu hidup, wow, kontak dia, Pak. Kontak, tidak hanya lisannya, badannya pun kontak. Ini masih ada kontak nggak kita nih, Pak? Malah ada orang yang lagi sholat bisa ngantuk dia, tidur apa? Hilang gitu, nggak kontak dia, Pak. Ini penting kita coba
mujahadah kita dalam hal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala ini. Jika disebut nama Allah, ada getaran dalam hati kita. Sebut Rasulullah, Masya Allah. Terlepas bagaimana caranya. Ini kan masalah cara ini, cara. Makanya para ulama kita, mereka buat syair-syair tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun sama ini, Pak. Banyak yang membid'ahkan ini, selawat-selawat ini. Jangan bahas selawat cinta orang, bahasa cinta orang kepada Rasul. Jangan kau bahas itu tentang tauhid. Tidak nyambung. Coba lihat, Pak. Anta samsun, anta badru, anta nurun fauqa nur. Kalau itu dibahas ke tauhid, salah. Engkaulah cahaya di atas cahaya, engkaulah matahari, engkaulah bulan. Ini kan ungkapan cinta. Namanya ungkapan cinta itu bisa berlebihan. Jangan kaitkan dengan tauhid. Kalau tauhidnya bahaya ini, sesat ini. Masa Muhammad diumpamakan cahaya di atas cahaya? Kalau Al-Quran menyebutkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan samakan Rasul dengan Allah. Habis dibahasnya bahasa cinta orang. Suka hati orang lah. Dulu sama bini kau pun bisa gitu kok. Engkau lah bulan dek, engkau lah matahari. Hebat kali kau. Namanya cinta. Ini kan masalah cinta. Jadi selawat itu jangan kau bahas dari sisi tauhidnya. Itu bahasa cinta. Sama dengan tibbil qulub itu. Banyak juga yang membahas itu, Pak. Mensesatkan itu, selawat ini. Salah membahasnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatin abdani wa shifaiha. Ini yang disesatkan orang tuh, Pak. Masa Rasul yang menyehatkan badanmu? Kan Allah katanya. Jangan kau bahas, ini masalah cinta. Dia berselawat saja, hilang demamnya, Pak. Nah, beda kan? Kalau kau tak cinta kepada Rasul, 100 kali pun kau baca selawat itu tak ada pengaruhnya. Tapi kalau cinta, jangan salahkan orang. Orang baca sekali Fatihah, minum dia pakai air putih, sembuh penyakitnya, Pak. Awas 1000 kali awak minum, bertambah penyakit tuh. Ini masalah cinta. Makanya ada dibahas tentang mahabbah dalam Al-Quran. Cinta. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir barangkali surutul amalul ahsan itu adalah istimrariyatul amaliyah. Amal yang paling baik di sisi Allah itu kalau terus menerus kita lakukan. Terus menerus kita lakukan, insyaallah. Makanya kata Rasulullah, amal yang kecil kalau terus menerus kita lakukan jauh lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang besar tapi tidak berkesinambungan. Nah, inilah makanya rutinitas kita. Kalau selama Ramadan kita sudah terbiasa, di sini 11 atau 23, Pak? 11 ya, tidak masalah. Mau 23 mau 11 tidak ada masalah. Yang kalau kurang dia ditambahnya di rumah, gitu kan? Nggak hanya 23 sampai 40 pun dimainkannya, kan gitu dia. Nah, jadi terserah. Tapi habis Ramadan pertanyaannya, apa dia masih bisa qiyamul lail? Karena kalau kita lihat dari Bunda Aisyah, ini kan rutinitas tadi, Pak. Rasul itu saya tidak pernah melihat Rasul itu sholat malamnya lebih dari 11, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Berarti kan ada rutinitas, berkesinambungan, istimroriyah. Jangan nanti habis Ramadan berhenti sholat malamnya. Maka di beberapa masjid ada saya tawarkan itu, Pak. Gimana kalau sekali-sekali kita undang, kita seminggu sekali setiap malam Jumat ada sholat malam bersama, berjamaah di masjid, macam sholat tarawih. Kan boleh kan? Boleh kan, Pak? Malam gitu. Tapi masuknya jam 11, jam 12, Pak. Tidur dulu. Nanti jam 12 kumpul di sini, undang imamnya,
ada tausiahnya, udah kita sholat tahajud dan witir, mirip-mirip macam Ramadan, nostalgia Pak. Nah macam gitu. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya pada subuh hari ini. Sebelum kita tutup, silakan Pak, mau tanya jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan saya sebenarnya barangkali orang menganggap enteng bertanya, tapi hati saya begini Ustaz. Tadi di awal ayat yang Ustaz sampaikan itu kan ada bahwa Allah itu pencipta mati dan hidup. Kira-kira dalam hati saya apa mati luar hidup? Perasaan saya di luar mati. Kira-kira bagaimana latar belakang penjelasan Ustaz? Iya. Satu. Yang kedua, mengenai tadi itu memang sudah dijelaskan supaya kita istiqomah itu terus keluar. Tapi adakah amalan usaha supaya sesuatu itu kita akhirnya akan melaksanakannya dengan hati penuh gitu. Ada amalannya secara terus-menerus keluar. Saya kepada terus-menerus keluar dari Ustaz apa zikir apa itu kira Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, dalam surah Al-Baqarah juga ada disebutkan ya, tentang mati, dihidupkan, hidup, mati, hidup, mati, kan gitu. Ada beberapa kali disebutkan. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir, ini digambarkan tentang perjalanan hidup kita yang dulunya dari tidak ada menjadi ada dalam rahim, kemudian lahir. Di dalam rahim itu ada 3 bulan sebelum ruh ditiupkan. Ya, perdebatan di seputar itu apakah kita sudah makhluk atau tidak. Karena disebut makhluk itu, makhluk hidup itu kalau ada ruh gitu. Tapi ada juga menyebutkan selama proses dari air mani, kemudian segumpal darah, kemudian daging, kemudian tulang belulang, walaupun belum ditiupkan roh, dia tetap makhluk hidup. Karena kalau nggak hidup nggak mungkin berkembang. Nah itu. Nah di sini masih ada yang menafsirkan ulama ini mati, diciptakan Allah mati di sini. Kemudian ditiupkan ruh hidup. Inilah kehidupan kita ini. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada 1 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kemudian dimatikan. Setelah dimatikan, ternyata dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan yaumul berbangkit, dihidupkan lagi. Tapi ada yang menyebutkan tidak menunggu yaumul berbangkit, sebenarnya hanya pindah alam saja, dia hidup. Karena dalam Al-Quran pun ada disebutkan, jangan kau anggap orang yang mati itu mati, bal ahya, sungguh dia hidup. Nah ini makanya kalau di sini khalaqal mauta wal hayata, dia jadikan kalian mati kemudian dihidupkan. Ya dulu waktu di alam rahim masih dalam keadaan mati, kemudian dihidupkan. Kemudian nanti dimatikan lagi, kemudian dihidupkan lagi. Ya, wallahu a'lam, Pak. Itu dan kita dapatkan dalam kitab-kitab tafsirnya seperti itu, Pak. Kemudian masalah istimroriyah ini, Pak, tidak ada jawabannya lagi, Pak, kecuali melatih diri. Latihan terus, itu yang pertama. Seberat apapun mulai saja dulu. Sebenarnya yang berat ini kan memulainya, Pak. Yang paling berat itu memulainya. Begitu kita sudah mulai, insya Allah, Pak. Cuman memulainya ini yang ada bahasa tarso gitu. Jadi sebenarnya senjata setan yang paling ampuh itu menggoda manusia itu penyakit tarsoin, bentar-bentar besok, mengulur-ngulur waktu. Itu senjata setan yang paling ampuh mengalahkan manusia ini beribadah kepada Allah.
Asik bentar besok, bentar besok, bentar besok. Nah, makanya niat kita ini jangan sampai didahului syaitan menggodanya daripada melaksanakannya gitu. Itu dia Pak. Begitu ada niat dalam hati, segera lakukan. Syur'atul istijabah kalau bahasanya. Bersegeralah mengijabah niat kita itu. Melaksanakan niat kita itu. Jangan sampai masuk di situ setan. Udah bentar aja. Bentar lagi. Bentar lagi. Habis. Tidak ada lagi Pak. Nah itu. Nah kemudian ya mentazkiyah diri. Di samping riyadhah juga tazkiyah. Itulah tadi manfaat mentazkiyah itu dalam rangka mengantisipasi godaan syaitan yang terkutuk itu. Kita bersihkan niat kita, pikiran kita, lemah lembut, kasih sayang dan sebagainya. Itu semuanya adalah tazkiyah, mentazkiyah diri kita agar syur'atul istijabah tadi bisa kita lakukan, bersegera, tidak menunggu-nunggu. Makanya kita biasakanlah Pak, sholat saja pun ada persiapannya kan Pak. Sunat-sunat sebelum sholat itu kan mandi, wudu, hadir sebelum azan. Itu dia Pak, hadir sebelum azan. Ada juga itu Pak, orang sudah mau selesai sholat sunat 2 rakaat baru masuk dia, situlah dia sholat sunat lagi. Ya ilahi rabbi. Nah jadi ada, itu bagian dari itu Pak, bagian dari istimror, baru bisa istimror dia. Dan yang terakhir barangkali Pak, coba nikmati ibadah itu. Kalau sudah merasa nikmat, nggak akan mau Pak tinggalkannya. Sholat tahajud itu kalau sudah kita nikmati Pak, nggak bisa kita melewatkan malam-malam itu tanpa tahajud. Bahkan ada orang bangun pagi-pagi, ketika dia tidak terbangun sholat malam, nyesalnya luar biasa. Istighfarnya 1000 kali dia Pak. Padahal cuma sholat tahajud aja dia nggak terbangun. Beda orang yang nggak menikmati sholat tahajud ini. Kalau sholat tahajud hanya sekedar hajat saja, nah ini dia. Ada maunya sama Allah baru sholat tahajud dia. Tidak ada maunya ya nggak ada. Nah gitu. Sama puasa Ramadan ini kalau sudah kita nikmati, itu digambarkan Rasul. Seandainya umatku mengetahui Ramadan itu, niscaya mereka minta semua bulan itu Ramadan. Kenapa? Dia sudah nikmat sekali. Tidak bisa berpaling hati kalau bahasanya begitu. Barulah bisa kita istimroriyatul amalinya. Wallahu a'lam. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan begini Ustaz, dari paparan Ustaz tadi begitu banyak pemahaman sunnah itu Pak ya. Bagi kita yang awam ini, bagaimana caranya untuk memilih satu yang paling baik menurut kita untuk kita yakini? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tidak terlepas dari ilmu juga tadi Pak, ilmu tadilah ya. Artinya kalau kita mau berijtihad menetapkan bahwa itulah yang terbaik, ya harus luas pemahaman kita terhadap Islam itu sendiri. Ya sama ya macam tadi kita sampaikan Pak ya. Macam mana kita berijtihad bahwa Sami Allah liman hamidah ke bawah lebih baik daripada yang ke dada umpamanya. Itu kan tidak terlepas dari memahami dua perbedaan pendapat itu. Makanya mulai sekarang saya anjurkan Pak, minimal perbandingan mazhab itu coba dimiliki bukunya. Enggak pun bisa dibeli, searching di Google bisa sekarang. Insya Allah Pak, baru di situ. Saya agak tertarik buku, ya silakan mau Arabnya, tapi memang Pak, itulah bedanya ya. Ini pengalaman ini Pak. Beda sekali kalau kita paham bahasa Arab dengan tidak paham bahasa Arab. Karena buku pun kalau terjemah tergantung si penerjemah. Pemahamannya itu tergantung si penerjemah juga Pak. Maka nanti kita baca hadis, pemahaman hadis, tapi diterjemahkan oleh
Orang-orang umpamanya yang salafi dari Bin Bas dengan ini beda sentuhannya nanti dengan umpamanya Asy'ari dengan ini gitu. Jauh kali perbedaannya, Pak. Makanya ya gimana lagi, Pak ya. Saya bilang nanti termasuk memahami paling tidak dasar-dasar bahasa Arab untuk berijtihad tadi, ya memang itulah adanya gitu. Karena di rumah saya punya umpamanya kitab Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid. Ada kitab aslinya, baru itu kan ada 2 jilid ya, 2 jilid. Baru ada juga saya beli terjemahnya. Nah, begitu saya baca nanti letter Arabnya dengan terjemahnya, itu saja pun kadang jauh berbedanya. Karena memahami kalimat per kalimat, disitulah masuk pemahaman. Disitulah masuk pemahamannya. Bahkan ini kan masih ada hidup satu anggota Majelis Ulama Indonesia di pusat itu. Saya lupa namanya. Sudah lama itu diusulkannya lagi agar diterjemah ulang Quran Kementerian Agama itu. Bahkan dikasihnya contoh satu gitu ya. Bismillah itu saja terjemahnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu bisminya itu saja dia terjemahkan nggak seperti itu. Tapi karena sudah umum di sini, itulah pemahaman kita dengan menyebut nama Allah. Bismi. Ada menyebut dengan nama Allah, bukan menyebut. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, beda lagi pemahamannya nanti. Nah, jadi bahasa juga perlu gitu, Pak. Perlu, kemudian paling tidak itu yang tadi saya bilang, Pak, paling tidak ya pendapat-pendapat ulama tentang itu menjadi pertimbangan bagi kita untuk menetapkan yang mana yang terbaik untuk kita. Karena kadang baik untuk kita belum tentu baik untuk orang. Nah, ini juga ya, Pak. Hukum itu begitu, Pak. Jangan kita pukul rata baik untuk kita, seolah itulah yang terbaik. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Beda itu, Pak. Baik untuk kita belum tentu yang terbaik untuk orang. Luar biasa. Islam itu enggak paku mati dia, Pak. Ternyata untuk dia ini yang terbaik. Pokoknya ketika kita ambil itu, untuk kita itulah yang terbaik. Untuk Anda belum tentu. Nah, gitu dia. Ini pemahaman ini pun perlu juga kita pakai ini, Pak. Jangan yang terbaik untuk kita, seolah untuk orang pun harus yang seperti kita. Enggak bisa. Enggak bisa. Kondisi Bapak di mana? Kondisi Bapak bagaimana? Kan beda dia. Beda. Barangkali itu, Pak, yang bisa saya jawab. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya sami'ud du'a taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala wa 'ilman nafi'a. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ij'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.